Virgilius Kaba, MPM 33220085. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama itu pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang memberikan kesempatan bebas belajar kepada seseorang tanpa adanya tekanan dengan memperhatikan minat dan bakat yang dimilikinya. Yang kedua itu landasan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama itu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat tercantum tujuan nasional bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua itu pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga itu Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesepakatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal dan global. Yang berikut itu karakteristik Merdeka Belajar. Yang pertama itu fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua itu waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Yang ketiga itu capaian pembelajaran per fase dan jam pembelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi suatu pendidikan. Yang keempat itu memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Yang berikut itu implementasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama itu kepala sekolah harus siap mengawal pelaksana kurikulum merdeka. Ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Yang kedua itu guru bertugas sebagai fasilitator, memberikan kesempatan peserta didiknya untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga itu berikan kebebasan kepada setiap untuk memilih metode belajarnya, dan peserta didik juga diberikan kebebasan untuk memilih sumber belajar sendiri-sendiri. Yang keempat itu di akhir periode pembelajaran peserta didik membuat proyek, melakukan pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima itu lakukan refleksi setiap selesai pembelajaran. Yang berikut itu sistem penilaian. Ada dua. Yang pertama itu penilaian formatif, terus yang kedua itu penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Yang kedua itu penilaian sumatif. Penilaian atau asesmen sumulatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk melakukan pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan
dari suatu pendidikan. Baik, ini penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.